Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mujabir Firdaus sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan tugas video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilky Rizkianpi. Kita langsung saja ke video presentasi yang berjudul Kesehatan mental menjadi salah satu isu penting pada generasi muda, terutama Gen Z, yang rentan mengalami tekanan psikologis akibat tingginya penggunaan media sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kondisi mental seseorang. Di sisi lain, olahraga ringan mampu membantu mengurangi stres serta meningkatkan suasana hati. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai alat komunikasi publik yang mampu menyampaikan pesan secara jelas dan empatik. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam konten olahraga ringan di media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Nah, penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan. Misalnya, seberapa besar pengaruh bahasa Indonesia dalam menyampaikan pesan tentang mental health? Gaya bahasa seperti apa yang paling mudah untuk diterima, kemudian memotivasi Gen Z? Dan platform media sosial mana yang paling sering digunakan untuk mengakses konten olahraga ringan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi dasar dari penelitian kami. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dari Google Form yang diisi oleh 44 responden Gen Z. Sebagian responden merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Instrumen penelitian ini terdiri dari 10 pertanyaan yang berfokus pada gaya bahasa, platform yang digunakan, serta pengaruh konten olahraga ringan terhadap pemahaman mengenai kesehatan mental. Seluruh jawaban responden dianalisis dalam bentuk presentase untuk melihat kecenderungan dan pola yang muncul dari data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa penggunaan bahasa Indonesia yang santai, komunikatif, dan memotivasi sangat efektif dalam menyampaikan pesan mental health. Sebagian besar responden mengaku merasa lebih tenang dan termotivasi setelah menonton konten olahraga ringan berbahasa Indonesia. TikTok menjadi platform paling dominan, diikuti YouTube dan Instagram. Hampir seluruh responden menilai bahwa bahasa Indonesia dalam konten olahraga ringan disampaikan dengan sangat jelas, sehingga pesan mengenai kesehatan mental mudah dipahami. Selanjutnya, ada tantangan implementasi. Tidak semua konten kreator menyampaikan pesan mental health secara konsisten. Beberapa konten terlihat terlalu dibuat-buat sehingga kurang dipercaya Gen Z. Durasi konten yang terlalu panjang dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan. Penggunaan bahasa yang kurang natural atau terlalu kaku dapat menyebabkan audiens kurang terlibat. Tekanan sosial di media sosial dapat mengurangi dampak positif konten kesehatan. Kemudian di sini membahas mengenai saran dan upaya peningkatan. Kreator konten perlu menggunakan bahasa Indonesia yang natural, sederhana, empatik, dan tidak menggurui. Konten olahraga ringan sebaiknya dibuat singkat, yaitu berdurasi 15-30 detik, dengan penyampaian yang jelas dan langsung pada inti pesan. Perlu meningkatkan konsistensi penyiapan pesan mental health dalam setiap konten olahraga ringan.
mengoptimalkan platform yang paling efektif misalnya seperti TikTok dengan format video pendek yang mudah dipahami. Edukasi literasi digital dan etika berkomunikasi diperlukan agar pengguna tidak terpengaruh dampak negatif media sosial. Meningkatkan interaksi dengan audiens melalui caption motivasional, komentar, dan respon kreator. Selanjutnya simpulan. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai media penyampai pesan kesehatan mental di media sosial. Konten olahraga ringan berbahasa Indonesia terbukti meningkatkan motivasi, rasa tenang, serta pemahaman Gen Z tentang kesehatan mental. Penggunaan gaya bahasa yang komunikatif, santai, dan persuasif sangat efektif membangun kesadaran mental health. Media sosial terutama TikTok menjadi sarana strategis untuk mempromosikan aktivitas fisik sederhana yang membantu kesejahteraan mental. Konten olahraga ringan dapat mendorong perilaku hidup sehat, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres pada generasi muda. Implikasi penelitian dapat menjadi dasar bagi kampanye kesehatan mental berbasis bahasa Indonesia di media sosial. Memberi arahan bagi kreator konten, institusi pendidikan, dan pemerintahan dalam membuat pesan kesehatan mental yang efektif. Menunjukkan bahwa pendekatan linguistik atau pilihan diksi dan gaya bahasa berperan besar dalam mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Membuka peluang penelitian lanjutan terkait komunitas digital, olahraga ringan, dan psikologi. Gen Z mendukung pengembangan kurikulum literasi digital dan kesehatan mental untuk generasi muda.